Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Putri dengan NIM 210600036. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi dari mata kuliah makroekonomi dengan bab 9 yang berjudul dengan materi pengantar fluktuasi ekonomi. Yang pertama ada siklus bisnis. Siklus bisnis ini yang ada yaitu fluktuasi jangka pendek dalam output dan dalam kesempatan kerja, yaitu disebut dengan siklus bisnis. Pada bab sebelumnya, kita telah mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Dan sekarang yang kita bahas yaitu bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. Selanjutnya, GNP dan komponen-komponennya. GNP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi ekonomi. Biro Penelitian Ekonomi Nasional (NBER) adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi, atau resesi itu bisa didefinisikan sebagai suatu periode di mana ada dua penurunan beruntun pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun. Namun, investasi dengan kelengkapan bisnis dan konstruksi perumahan baru dan investasi bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Selanjutnya ada hukum Okun. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Maka hubungan negatif bila satunya naik dan satunya turun antara pengangguran dengan GDP ini disebut dengan hukum Okun. Dari atur Okun, ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai perubahan persentase dari GDP real, yang mana 33,5% dikurang 2 dikalikan dengan perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka perubahan persentase GDP realnya diperoleh 3,5% dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 8% dikurang 5%, maka hasil yang diperoleh yaitu negatif 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun sebanyak 2,5% dan mengidentifikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya, indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintahan memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom digunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Yang mana indeks indikator ekonomi utama, yang pertama ada hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang, konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. 6, pemberian izin gedung baru. 7, indeks harga saham. 8, jumlah uang beredar disesuaikan dengan inflasi. 9, penyebaran tiket bunga. Yang ke-10, indeks harapan konsumen. Selanjutnya ada horizon waktu pada makroekonomi. Jangka pendek dan jangka panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Sementara pada jangka pendek,
banyak harga-harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon pada waktu yang berbeda juga. Selanjutnya, model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model makroekonomi memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, P meningkat sebesar. Kurva ini menjelaskan bagaimana keadaan pada jangka pendek dan jangka panjang. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat hasil agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli pada tiap tingkat harga tertentu. Teori kuantitas uang, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan I adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi memudahkan, yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Digambarkan untuk nilai uang yang beredar M. Tentu kurva ini miring ke bawah, semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah tingkat keseimbangan real, dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Kenapa sih alasan kurva permintaan agregat itu miring ke bawah? Yaitu di mana tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real, jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak yang butuh keseimbangan real. Atau dan butuh keseimbangan real, M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat digambarkan untuk menilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, menyatakan bahwa kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin terjadi yaitu harga dan permintaan berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Selanjutnya ada penawaran agregat atau agregat supply, yaitu hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungannya pada penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda. Kurva penawaran agregat jangka panjang, long run aggregate supply curve, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Pada jangka panjang,
Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang. Kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Clearing pasar dalam pasar tenaga kerja. Pada kesempatan kerja penuh atau N bintang dengan upah W per P0, kita dapat melihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerja akan mengurangi jam kerja. Tapi pada saat yang sama, pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Karena hal tersebut, pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium, di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak tergantung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini disebut kesempatan kerja penuh atau tingkat output alami. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat sewajarnya. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD, karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga tapi tidak pada tingkat output. Pada jangka pendek, kurva penawaran agregat horizontal. Pada kurva LRAS, vertikal mengasumsikan bahwa perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y, karena proses keliling pasar, yang jadi modal untuk memeriksa jangka panjang. Tapi kita butuh teori untuk jangka pendek, didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna, yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek. Berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD, kita bergerak pada arah barat ke timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek. Maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C, sehingga bergerak ke sepanjang atas AD, equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini. RAS memotong tingkat ini pula. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A. Maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar M, menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya, kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran. Guncangan mempengaruhi permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output
dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model perekonomian dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Guncangan pada permintaan agregat. Perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke titik alaminya, dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya, guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatnya biaya dan harga jika AD dipertahankan konstan. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B mengarah pada stagflasi, kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Konsep penting yang dapat kita ringkas yaitu permintaan agregat, penawaran agregat, guncangan permintaan, guncangan penawaran, dan kebijakan stabilisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.